Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita diberikan kemurahan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Tuhan, di dalam menjalani kehidupan seringkali hati kami condong ke hal-hal yang lain sehingga membuat kami jauh dari-Mu. Tuhan, kami mau terus berada di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami mau mengarahkan hidup kami padamu. Oleh karena itu, ketika mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja leluasa dalam hidup kami. Tolong setiap kami agar firman-Mu boleh termaterai dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan tahu bahwa salah satu kecenderungan hati manusia adalah seringkali dikuasai hartanya daripada ia menguasai hartanya. Hartanya menjadi ilah dan berhalanya, menjadi Tuhannya. Dan oleh karena itu juga hatinya pun melekat di sana. Jadi jika seseorang dikuasai hartanya, dimanapun ia berada, dirinya tidak akan dapat tenang. Sebab hatinya melekat dan condong ke sana. Tentu tidak ada yang salah memiliki harta. Sebab banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga diberkati dengan berbagai harta yang melimpah. Tetapi hidup mereka tidak dikuasai hartanya itu. Hidup mereka tidak melekat dan condong pada harta itu. Tetapi hidup mereka hanya condong dan melekat kepada Allah saja. Harta surgawi satu-satunya. Mungkin kita akan berkata, saya tidak dikuasai harta. Tetapi saya yang menguasainya. Tetapi benarkah demikian? Ketika kita sedang berdoa dan merenungkan firman Tuhan, ketika kita sedang beribadah, apakah pikiran kita tidak pernah pergi ke tempat yang lain? Ke harta kita, ke pekerjaan kita, ke rumah kita, ke kendaraan kita, ke keluarga kita, dan kepada hal-hal yang lain yang kita anggap penting dalam kehidupan ini. Artinya jika kita masih memikirkan hal-hal yang lain ketika kita datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita telah condong kepada harta tersebut. Dan agar hati kita dapat terarah dan condong kembali kepada Allah, maka kita harus memfokuskan pikiran kita kepada Allah saja. Karena hati kita cenderung condong ke hal-hal yang lain. Yosua memesankan hal yang serupa kepada umat Israel karena kecondongan hati umat Israel. Ia mengatakan di dalam Yosua 24 ayat 23. Sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Seperti halnya Tuhan Yesus, Yosua juga tahu kecenderungan hati umatnya. Dan jika hati mereka condong kepada berhala dan bukan kepada Allah, maka mereka tidak akan pernah dapat mengenal Allah dengan benar. Tidak akan dapat beribadah dengan sungguh-sungguh, apalagi mendengarkan suaranya. Dan oleh karena itu umat Israel dan setiap kita harus mencondongkan hatinya dan mengarahkannya kembali kepada Allah yang benar. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Di dalam segala hal yang kita pikirkan, lakukan, hati kita condong kemana? Apakah kita telah mengarahkan hati kita, hidup kita kepada Allah? Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, pada ibadah hampir setiap minggu ada liturgi yang mengatakan arahkanlah hatimu kepada Allah. Dan kita pun menjawabnya, kami mengarahkan hati kita kepada Allah. Jadi kita diutus ke dalam dunia dan kita pun menyambutnya kemudian dengan haleluya dan amin. Artinya setelah ibadah kita pun diutus ke dunia, ke dalam keseharian hidup kita. Kita diminta mencondongkan dan mengarahkan hati kita hanya kepada Allah. Dan kita pun meresponnya dengan pujian kepada Tuhan dan mengaminkannya.
Dan oleh sebab itu pula, mestinya setiap hari, dimanapun kita berada dan sedang mengerjakan apapun, kita pun harusnya mengarahkan hati kita kepada Allah saja. Dan menjadikannya harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Sehingga hati kita, hidup kita senantiasa melekat padanya. Ia, karya kasihnya dan perbuatannya lah harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Kiranya kita berdoa demikian. Tuhan, Engkaulah harta yang paling berharga di dalam hidup kami. Sebab kami pun berharga di mata-Mu, milik kesayangan-Mu. Tolonglah kami agar selalu dekat dan lekat padamu. Amin.